Udah kata sesuatu yang aneh udah kerajaan kan awak cipu loh. Nah iya, kadang mencupu. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kawan. Yang budiman semuanya, jumpa lagi di channel ini di segmen Car Talk Show, dimana segmen ini merupakan ya segmen wawancara atau ngobrol-ngobrol di dalam mobil sembari melakukan sebuah perjalanan. Yang biasanya perjalanan itu ngobrolnya tidak terdokumentasikan. Nah, kali ini kita sambil melakukan perjalanan bersama seorang sahabat, seorang teman, kita ngobrol. Kali ini saya bersama abang saya, Uda saya, yang merupakan salah satu dalam tanda kutip orang gila dalam dunia kepariwisataan di Sumatera Barat. Dan levelnya sudah bukan nasional lagi, sudah internasional. Beliau sudah sering ngisi-ngisi mentoring bahkan ke Eropa atau Amerika sana. Beliau adalah Uda Ridwan Tulus, tidak ya? Ridwan Tulus. Kalau kita googling atau kita cari-cari di beberapa media mainstream, ketemulah beliau. Nah, beliau lagi ini bersama saya melakukan perjalanan ke luar kota. Kita ngobrol mengalir aja ya, mengalir aja. Sehat dah? Alhamdulillah, tenang, sehat. Alhamdulillah ya, meskipun kita berada di ruang yang social distancing. Tetap harus kita jaga ya. Benar, siap. Tapi alhamdulillah kondisi kita bisa saling mengenal satu sama lain. Siap. Dah sedikit kita cerita dah. Udah kita tahu lah ya, kalau di dunia pariwisata nama Uda mungkin tidak asing bagi sebagian, bagi banyak orang lah malah kan. Green tourism. Ya, green tourism. Itu gimana? Apa sih green tourism? Apa yang membedakan green tourism itu dengan pola-pola pariwisata yang lain-lainnya dah? Oke, terima kasih Donald. Jadi sebetulnya kalau menurut pemikiran saya gitu, jangankan Sumatera Barat, Indonesia saja belum mempunyai konsep pariwisata yang bagus. Karena apa yang cocok di Bali belum tentu cocok di Sumatera Barat. Jadi setiap tempat punya aturan yang berbeda-beda. Maka kita mencoba menawarkan konsep green tourism. Green tourism bukan ide kita sebetulnya. Itu sudah ada sebelumnya, para ahli sudah ada. Cuma mereka membagi dalam dua. Ada green tourism, kalau khusus untuk daratan itu namanya green tourism. Kalau untuk lautan ada lagi namanya blue tourism. Blue tourism. Oke. Cuman akhirnya kita bikin simpel. Kalau kita yang menyimpelkannya. Jadi bagaimana kita pertama sekali pengembangan pariwisata di suatu daerah itu, yang pertama sekali itu yang protect the culture, tidak merusak budaya. Tapi insya Allah bisa memperkenalkan budaya lebih bagus lagi. Dan ini juga kesempatan itu mengenalkan budaya lokal dan juga mendapat suatu pengalaman yang menarik bagi tamu-tamu asingnya itu. Jadi tidak merusak budaya. Maka saya sampaikan tadi kan, di beberapa tempat mungkin telanjang biasa saja, tapi kalau di Indonesia apa kita itu bisa saja hal yang sangat tabu sekali kan. Nah, maka itu protect culture itu pertama sekali. Jadi manusianya kita bikin dulu. Terus yang kedua mungkin seperti beberapa kali Donald pernah ikut juga, bagaimana pengembang wisata itu yang protect the nature, tidak merusak alam tapi justru memperkaya alam. Itu seperti yang beberapa kita lakukan di beberapa daerah seperti Pariaman dan lain-lain. Kita melakukan aksi, setiap program kita ada aksi penanaman terumbu karang, penanaman mangrove dan lain-lain. Dan ini juga satu pengalaman yang menarik juga buat tamu-tamu yang datang,
Dan juga ini salah satu cara membuat mereka datang dan datang lagi, karena mereka punya sesuatu di Sumbar. Misalnya contohnya itu terumbu karang, mangrove itu nanti bernamakan nama mereka. Walaupun nanti kita ganti dengan sertifikat. Oke. Sertifikat. Nanti sudah 6 bulan kemudian ketika ada tumbuh bagus, kita kirim lagi foto ke mereka. Akhirnya mereka ingin datang untuk melihat sesuatu yang ditanam itu, yang sangat berharga gitu. Jadi itu nggak merusak alam, justru memperkaya alam, insya Allah. Dan itu juga salah satu membuat mereka cara untuk datang dan datang lagi. Karena mereka pengen melihat, oh sekian 3 tahun lalu saya ke situ, saya nanam ini ya. Punya sekarang sejarah. gimana sih bentuknya gitu kan? Apakah mati atau hidup atau bagaimana gitu kan? Ada suatu inilah ya. Ada suatu kesenangan bagi mereka ya. Benar. Bahkan dia nanti akan membawa orang lain untuk melakukan hal yang sama. Iya. Sederhana ya. Sederhana, simple. Iya. Terus yang ketiga, ini permasalahan dimanapun objek wisata. Nah, yang ketiga ini gimana empower dan bring benefit for local people. Gimana setiap program yang kita lakukan, kita ajak masyarakat di suatu destinasi, mengajarkan mereka, melipatkan mereka, dan insya Allah bisa membawa keuntungan langsung buat mereka. Maka setiap program mungkin Donald sendiri sudah mencoba merasakan gimana kita nggak pernah ketemu yang namanya preman gitu, nggak ada OM, karena itu kita ajak mereka, kita libatkan mereka sesuai dengan keahlian mereka. Bukan kita kan sayang, siapa sih yang nggak jadi tukang pala? Misal contoh di daerah kalau Kota Padang, daerah air manis misalnya, ya mereka cuma jadi penonton. Padahal di kampung mereka. Kadang orang buang sampah, dia bersihin sampah. Yang lebih kacau lagi, dia berbuat maksiat di sana kan. Mereka tidak dapat apa-apa. Dia dapat apa-apa. Iya. Tapi bagaimana itulah. Makanya kita ajak mereka, kita lipatkan mereka, dan insya Allah mereka menjadi pemain langsung, dan insya Allah bisa juga membawa keuntungan langsung buat mereka. Tanpa merasa menjadi tamu di negeri mereka ya. Tapi kebanyakan memang yang terjadi seperti itu ya. Di mayoritas di tempat-tempat wisata misalnya kan, yang jadi tukang parkir pala tanda kutip ya, itu biasanya memang mereka yang tidak dalam tanda kurung kebagian gitu kebagian. Tapi kalau misalnya itu diterapkan, semua lini atau semua masyarakat dilibatkan dalam ini kan uang masuk nih ya kan, uang masuk tapi sesuai dengan kompetensi mereka. Iya betul. Pasti akan aman ya. Insya Allah. Karena kita memang sudah melakukan, karena memang selama ini kita kebetulan kita punya Green Tourism Institute, itu tuh memang itu tadi mencoba menciptakan destinasi sebagai Green Tourism Destination. Yang ketiga tadi, yang standarnya udah 3 tadi tuh. Tapi kalau untuk bicara lokal ada, Sumatera Barat sendiri bagaimana sekarang untuk hal yang seperti itu? Apakah sudah masyarakatnya sudah sadar wisata kah atau bagaimana? Jadi kalau bicara tentang Sumbar ini memang agak sedikit sulit. Dilematis dilematis karena karakter memang berbeda. Cuman keunggulan dari Sumatera Barat ini permasalahan. Kadang mereka nggak sadar bahwa mereka tuh tinggal di surga. Nanti dia kalau udah sekeliling dunia baru dia tahu Ranca itu daerah Sumatera Barat lengkap semuanya. Bayangkan dalam jarak berapa kita udah sampai ke pegunungan, ada danau, juga ada pulau-pulau laut. Contoh ini kita sekarang di Padang nih, 30 menit kita naik perahu ya, dari Persijamba ini kita udah menemukan lumba-lumba yang ratusan ekor yang selalu ada menampung kita. Cuma 30 menit dalam waktu 30 menit naik boat ya. Itu di kawasan cuman makanya itu tadi kita mencoba, kita jangan putus asa, makanya kita tetap mencoba menciptakan, meng-create destinasi-destinasi untuk menjadikan itu sebagai percontohan, sebagai green tourism destination tadi.
permasalahan yang krusial kira-kira apa sih dah? Kenapa Sumatera Barat ini terkesan ini jalan di tempat kalau tanya kira-kira dah. Kalau saya melihat justru keseriusan dari Pemdanya. Oke. Kalau masyarakatnya sendiri? Sebetulnya bisa. Kalau dari beberapa kali yang kita lakukan, alhamdulillah bisa ya. Nah, bisa. Berarti itu membantahkan image bahwa orang Sumatera Barat tidak ramah wisatawan, gitu. Bukan juga. Itu kadang kurang setuju. Cuman kadang caranya. Ini contoh. Oke. Mungkin Donald udah pernah ke kawasan Sungai Pinang ya. Sungai Pinang. Itu kawasan Semande lah. Ya. Dulu ketika itu kita memperkenalkan itu sebagai salah satu contoh Green Tourism Destination dulu pertama awalnya. Itu di awal sebelum tahun 2000 lagi. Jauh sebelum trendingnya Raja Ampat Sumatera ya. Belum. Saya juga kurang suka dengan istilah itu, pakai Raja Ampatnya Sumatera. Oke. Tetap aja lah dengan Mande gitu kan. Dulu ketika kita memperkenalkan pertama kali, orang Padang, orang Sumbar saja tidak tahu itu di mana Sungai Pinang. Padahal dia di Padang. Di Sumatera Barat lah, gitu kan. Itu kan masukkan kawasan pesisir selatan gitu kan. Nah, apa yang kita lakukan? Kita cuma kerjasama dengan wali nagarinya waktu itu. Kebetulan di sana tidak ada hotel. Ya karena saya selalu berpikir simpel ya. Kalau memang tempat itu bagus, ternyata nggak ada hotel yang bagus. Nggak boleh buat ya. Ya. Kita lihat bisa nggak rumah-rumah penduduk kita gunakan. Alhamdulillah wali nagarinya sangat welcome. Memang kita harus memperbaiki toiletnya dulu, itu yang bermasalahan. Kalau masalah tempat tidur tuh bagi mereka nggak masalah. Cuman kebersihannya yang penting. Nah, dan apa yang kita jual akhirnya kita mendidik anak-anak di sana dan menjual sesuai dengan keahlian orang kampung. Nah, justru pertama kali kita memperkenalkan Sungai Pinang itu bagaimana menjadi nelayan waktu itu. Wisatawannya ini? Iya, ingin merasakan bagaimana menjadi nelayan gitu. Tradisional ya? Tradisional. Ya gimana mamuke, gimana apa yang istilahnya orang kampung sudah sangat ahli di bidangnya. Cuman memang kita mengatur masalah bahasa aja lagi. Alhamdulillah itu akhirnya orang bisa sampai berminggu untuk menginap di sana. Berminggu-minggu? Iya. Padahal yang kita tawarkan hanya bagaimana si wisatawan ini, tamu kita ini Milo Puki lah katakanlah begitu ya, sederhananya ya. Iya, tapi memang itu salah satu kelemahan pariwisata di Indonesia. Sebetulnya dalam pariwisata apapun bisa dijual. Kendala malah bisa menjadi sebuah keuntungan, tapi kalau tahu bagaimana mendesain programnya. Maka kalau saya menyebut diri saya itu sebagai tour designer. Ya, karena ada cara membuat mendesain program tersebut. Sehingga yang pertama kelihatan kendala akhirnya bisa menjadi nilai jual. Nah, saya justru menjualnya itu sebagai life experience tourism. Bagaimana pariwisata menjual pengalaman hidup. Karena ngapain, secara sederhana ngapain orang datang jauh-jauh hanya untuk mendapatkan pengalaman yang sama. Hanya foto-foto, udah selesai gitu kan. Kalau kita jual kemewahan, ngapain dia jauh-jauh datang ke sini untuk sekedar kemewahan gitu. Banyak malah iya ya. Itulah konsep green tourism ya. Iya. Siapa yang masak? Masyarakat yang masak. Atraksi di sana juga belum ada atraksi waktu itu di sana, akhirnya kita datangkan Randai sehingga bisa di acara malam mereka bisa juga melihat sebuah performance. Nah itulah alhamdulillah yang dulu tapi memang keseriusan dari waktu itu wali nagarinya dan anaknya sekarang Ricky yang gitu. Akhirnya itu bisa menjadi sebuah destinasi yang menarik, malah yang seperti saya sampaikan sampai sekarang nih orang bisa berminggu untuk menginap di sana. Iya betul. Dan itu salah satu dari feedback dari hal yang udah lakukan waktu-waktu dulu ya. Iya. Oke. Tapi sekarang nih
mungkin obrolannya agak lompat-lompat, namanya Ya. ngobrol di jalan ya. Random Ada sifatnya tema. kan. Dulu kan saya tahu udah dulu sebagai salah satu top lah ya, top tour leader, tour operator di Sumatera Barat. Lalu sempat beberapa tahun hilang lah, tanpa kabar berita. Kira-kira apa sih yang terjadi dulu dah? Memang Ya sedikit flashback sih Pak. ya, memang dulu tahun 2009 juga saya dapat ujian yang cukup luar biasa. Aneh malah. Kenapa aneh dah? Ya, sebelum saya sakit justru sudah ada orang memprediksi saya bakal mengalami perjalanan seperti itu. Jadi saya memang mengalami semacam ujian yang cukup luar biasa lah pada saat itu. Yang mana dunia saya itu terbalik. Apa yang wak suku jadi tidak suku. Iya. Dulu pertama kejadian waktu itu saya bawa mobil, maka sampai sekarang saya tidak boleh bawa mobil khusus sama istri gitu. Nah, dulu waktu kejadian pertama saya bawa mobil, nggak tahu tiba-tiba saya pingsan. Pingsan. Untunglah istri di samping saya, akhirnya saya dibawa ke dokter, diperiksa, tapi setelah diperiksa nggak ada masalah. Kata dokter istirahat aja, mungkin kecapean. Tapi nggak tahu setelah itu dunia saya terbalik. Apa yang saya suka justru saya nggak suka. Tidak suka. Contohnya dah. Contoh berbisnis. Dulu padahal dalam alhamdulillah itu bisnis lagi bagus-bagusnya, lagi bagus-bagusnya lah kalau kita. Bahkan kita sampai punya kantor cabang waktu itu di Wales di Inggris. Karena memang market utama kita dulu Inggris, Inggris, Amerika dan Jepang. Bahkan kita dulu belum masuk untuk market domestik. Memang khusus asing. Apalagi makan tidak ada rasa. Makan hanya untuk bertahan hidup. Ya alhamdulillah saya bersyukur dengan sakit ini saya jadi kurusan. Jadi nggak perlu diet lagi. Saya nggak diperiksa nih Pak. Terus Itu kan. Maka saya jadi keinginan untuk berusaha lagi nggak ada dulu. Makanya saya sudah serahkan dia yang di Inggris, sudah serahkan ke kawan saya di Inggris. Itu juga dulu yang kerja sama saya, udah saya suruh keluar mereka semua. tapi memang itu berapa lama dah? Itu kurang lebih yang agak berat memang kurang lebih 3 tahunan. 3 tahunan. Dan itu semua dari semua nol. Kondisi ekonomi kah segala macamnya nol. Oh, saya bahkan merasa itu tidak seperti bertahun. Kejadian seperti baru beberapa bulan gitu. Saya kaget tuh justru waktu itu. Untunglah akhirnya setelah melihat keadaan gitu kan istri akhirnya ambil alih. Mencoba menyelamatkan. Kalau enggak dari mana mau hidup lagi gitu kan. Ya. Karena permintaan tamu masih ada juga. Pokoknya istri aja lah akhirnya yang handle gitu. Yang mencoba untuk menjalankan perusahaan gitu. Saya sadar itu kalau tidak salah waktu itu ada datang tagihan. Cuma sepertinya istri saya nangis gitu ketika tagihan itu datang. Apa gitu. Akhirnya saya tanya, tagihan apa? Ya, padahal tagihan nggak sampai waktu itu 20 jutaan gitu kan. Dan saya merasa karena kejadian itu baru nggak sampai bertahun-tahun gitu kan. Ya. Nah, ini udah lah.
buka aja cek. Cuma cek apa yang mau dibuka lagi. Nggak tahu, istri saya cuma nangis, dia diam. Barulah alhamdulillah akhirnya saya sadar, wah ternyata udah cukup lama. Dan itu sadarnya itu hitungan tahun ya, deh. Ya. Tapi apakah itu yang namanya apa? Memang akhirnya dibawa ke dokter saraf, ternyata dicek, ternyata saya kalau menurut dokter itu penyumbatan di otak kanan. Okay. Ya dampak juga saya banyak lupa masa lalu apa. Tapi bukannya kita tidak tahu apa-apa ya, deh, ya? Enggak, bukan. Cuman kadang kadang ya memang saya mengalami satu hari itu waktu pertama itu bisa sampai 10 kali blank dalam satu hari. Nggak ingat apa-apa ya. Misalnya nih ketika ngobrol sama Donald nih, nggak tahu datang aja saya blank sekitar 1 menit, tapi nanti setelah itu saya lupa ngomong apa. Ini siapa nih? Oh. Di mana kita nih? Saya nggak tahu lagi. Waktu pertama awal memang cukup berat. Iya. Dan sekarang kondisinya alhamdulillah udah apa? Tapi yang parah itu memang kurang lebih sekitar 5 tahunan lah. Tapi buktinya udah masih kenal sama saya. Iya. Siapa? Iya. Makanya itu kita bikin program namanya kalau tiap pagi itu sasami loh. Tapi sebelum corona ya. Sasami. Nah, sarapan sambil silaturahmi. Oh, iya. Siap. Kita undang orang-orang biar kita kenal lagi. Jadi memang saya banyak lupa. Sasami. Tempatnya di situ ya. Macam-macam. Iya. Beberapa kali pernah sama. Tapi ini alhamdulillah sekarang sudah. Alhamdulillah. Ini ya, udah normal lagi lah ya. Udah sehat ya. Iya, dan alhamdulillah lagi itu Donald, ketika kita mulai merasa bisa bekerja lagi, sepertinya ide-ide lama kita itu baru diterima di Indonesia. Oh, padahal sudah lama. Sudah lama. Okay. Ya seperti green tourism tadi, semua life experience tourism. Kita mengembangkan lagi yang namanya sotopreneurship, social tourism. Gimana pariwisata yang punya nilai-nilai sosial yang tinggi. Artinya dengan mengangkat kearifan lokal atau menghargai kearifan lokal mungkin ya. Tidak harus kita nge-brand pariwisata itu kan. Maka saya sangat nggak setuju tadi, misalnya kawasan mandi itu ya disebut Raja Ampatnya Sumatera. Raja Ampat tetap Raja Ampat ya. Iya, karena mempunyai karakter. Mandi tetap mandi. Iya. Ya. Karena kita justru dia numpang promosi justru jadi. Iya, balik. Betul. Padahal sebenarnya ya ini balik lagi kita bicara wisata itu ya. Pariwisata kalau yang saya tahu dari beberapa pengalaman experience yang ada itu beberapa orang-orang yang pernah jalan sama saya, ya saya kan random juga nih dah. Kadang jadi jurnalis, kadang jadi driver, kadang jadi tour guide, kadang jadi seorang direktur lah gitu kan, ya random lah. Tapi beberapa tamu yang datang dan jalan sama saya, yang pertama kali datang ke Sumatera Barat, mereka bilang Sumatera Barat itu tidak kalah, bahkan jauh lebih bagus dari daerah lain. Benar. Cuman memang manajemennya yang agak kurang. Dalam arti manajemennya itu memang yang dikeluhkan orang itu rata-rata infrastruktur sih sebenarnya, infrastruktur jalan kemana-mana. Tapi balik lagi kan, kalau mungkin ya market kita itu bukan lokal, itu it doesn't matter kan ya. Bahkan kata udah tadi, justru di kekurangan itu kita jadikan itu life experience-nya ya. Tapi memang kalau untuk daerah Sumatera Barat, balik lagi dia lebih senang melihat Sumatera Barat yang seperti sekarang, bukan tempat wisata yang sudah jelas bagus-bagus lalu dibikin love atau apa gitu ya. Instagramable. Aduh. Iya, karena kebanyakan kita nggak punya konsep yang jelas. Mungkin insya Allah kalau itu dilakukan aja dengan konsep gimana green tourism destination, itu tuh mungkin bisa, itu kan menjadi sebuah hal yang menarik. Makanya kita sekarang mencoba mengangkat beberapa daerah itu sebagai green tourism destination. Salah satunya itu Kampung Inspirasi itu. Nanti kalau ke kawasan daerah
Karasumpu itu. Sumpu, ya. Nah, itu memang wisata khusus untuk pendidikan. Kenapa kampung inspirasi? Di mana kita menjual sebuah program di kampung itu sampai mereka 2 malam tinggal di kampung. Mereka belajar adat budaya setempat. Padahal hanya ini ya. Itu alhamdulillah sudah menjadi program tahunan buat beberapa sekolah-sekolah internasional. Oke. Di Sumpu gitu ya. Karasumpu. Jadi kalau kita membuat program itu kita sesuaikan dengan kearifan lokal masing-masing dan potensi masing-masing. Bukan kayak di Sumpu itu namanya kampung inspirasi. Kenapa kampung inspirasi? Mereka datang ke Sumpu, belajar adat budaya setempat, belajar kearifan lokal. Nah, nanti karena itu program pendidikan, kita kenalkan mereka dengan orang kampung. Yang maaf di kampung sendiri nggak dikenal orang, tapi reputasi sudah dunia. Misal dulu waktu pertama kali kita angkat itu, kita kenalkan mereka dengan Pak Bujang. Pak Bujang, oke. Pak Bujang dia orang Harau. Oh, yang ini. Kupu-kupu. Kumbang. Iya. Ya di kampung sendiri Pak Bujang nggak dikenal orang, cuman dia tahu sebagai apa aja gitu kan, peladang lah, peladang. Tapi ahli kumbang dan kupu-kupu dunia sangat mengenal beliau, karena beliau menemukan kumbang terkecil di dunia, dikasih nama dia, Sito Nidai Bujangi. Masih ingat kan? Karena dia yang penemu. Dia menemukan. Jadi buat anak-anak, apalagi anak-anak yang dari luar, yang internasional, itu suatu semacam kaget dia ke kampung, ketemu dengan orang kampung yang di kampung sendiri nggak dikenal orang, tapi reputasi sudah dunia. Nah, kemarin juga kita kenalkan mereka dengan salah satu tokoh lokal juga yang begitu juga. Mereka di Sumbar nggak dikenal orang, tapi karya songketnya sudah mendapat penghargaan dari UNESCO sebagai Award of Excellence. Namanya Nanda Wirawan. Jadi buat ini suatu pengalaman yang menarik buat anak-anak. Mereka ketemu dengan orang kampung yang di kampung justru nggak dikenal orang, tapi reputasi sudah dunia. Maka kita menyebutnya itu kampung inspirasi. Oh, itu idenya ya? Iya, idenya. Memang itu dulu untuk itu kita persembahkan untuk Profesor Eko Alvarez. Karena almarhum yang selalu berjuang untuk heritage. Dia menyelamatkan beberapa rumah gadang, tapi kadang itu tadi kita mencari celah bagaimana rumah gadang itu bisa dihuni dan insya Allah bisa menghasilkan income juga buat masyarakat setempat. Dan sekarang sudah feedbacknya kepada masyarakat sudah terasa. Alhamdulillah sudah terasa. Karena kita setiap program itu kadang kita untuk program 2-3 hari itu tuh sampai lumayan lah, antara 50 sampai 150 jutaan setiap program di kampung itu. Di kampung kita meninggalkan uang lah ya. Karena yang masak semua semua itu orang kampung. Perintilan-perintilannya itu di warga situ yang nikmati ya. Tergantung jumlah tamunya. Ya, benar. Sudah bisa menampung 50 sampai 100 orang, Bang. Oke. Tapi sekarang kalau kondisi sekarang udah kan sebagai tour designer nih, kan seluruh dunia lagi heboh tentang yang namanya COVID-19. Gimana sekarang nih kondisinya Memang kita akui bisnis pariwisata ini sangat sensitif dengan hal ini. Apalagi dapat pandemik ya. Memang ini pukulan berat buat pariwisata. Mungkin kurang lebih sekitar 2-3 bulan saya belum begitu yakin untuk bisa pulih kembali seperti itu. Padahal yang lucunya justru program-program pariwisata yang kita tawarkan ini punya nilai yang cukup bagus sebetulnya, bahkan bisa mengobati orang.
contoh dulu ada salah satu peserta salah satu sekolah internasional juga. Dia sakit, tapi dia nggak ikut dalam program yang kita lakukan. Nggak tahu teman-temannya selalu mengirim gambar ke dia. Nggak taunya dia ingin pergi ke program. Akhirnya minta tolong ke bapaknya, tolong minta izinnya ke dokter, dia ingin ikut. Padahal dia di rumah sakit. Oh, lagi di rumah sakit? Lagi di rumah sakit. Akhirnya bapaknya nemui dokter dan minta tolong anaknya diizinkan untuk anaknya ingin ikut. Oke, boleh lihat programnya nggak? Desain programnya. Nggak taunya setelah dilihat desain programnya, oke, silakan ikut anaknya. Akhirnya bapak dan ibunya mengantar mereka ke Padang, dan dia udah ketinggalan 2 hari program. Tapi alhamdulillah, kebetulan bapaknya salah seorang pimpinan Bank Eropa di Jakarta. Alhamdulillah akhirnya anak sembuh. Harusnya anak ini yang mendapat sebagai apa? Kita kan selalu memilih apa yang terbaik dalam setiap apa, untuk semacam apalah reward kepada peserta. Harusnya dia yang terbaik. Cuman karena dia sudah ketinggalan sekitar 2 hari, itu nggak bagus untuk apa. Tapi jadi pariwisata juga bisa menyehatkan. Itu juga waktu itu yang bisa bicarakan. Kebetulan alhamdulillah kemarin saya diundang di program magister biologi di ITB untuk memberikan kuliah umum. Salah satu pembahasan itu masalah forest healing. Forest healing. Apa itu, Dok? Bagaimana hutan menyembuhkan. Oh, oke. Tapi karena kali ini kan corona sesuatu yang lain, ini udah pandemik, udah apa gitu kan. Cuman itu tadilah kita udah mulai juga mengarah ke pariwisata yang punya nilai, bahkan pariwisata yang bisa menyembuhkan seperti tadi. Tapi memang efeknya itu memang. Nah, memang kita ini usaha yang saya pikir perjuangan cukup berat juga kawan-kawan di pariwisata. Memang pariwisata ini sangat sensitif. Misalnya ketika terjadi bom Bali aja dulu tuh semuanya sudah hancur. Jadi penyakit, wabah penyakit, teroris semuanya itu membuat sebuah destinasi itu bisa menjadi isunya sensitif, sangat sensitif sekali. Tapi kalau dunia pariwisata menghadapi itu gimana, Bagaimana caranya menghadapi ini? Kan beberapa bulan ke depan diestimasi belum makan normal. Apalagi pariwisata ini identik dengan isu-isu yang sensitif gitu. Sedikit saja. Harusnya memang inilah peran pemerintah. Bagaimana mereka memperhatikan di saat kondisi-kondisi seperti ini. Karena saya pikir kalau menurut saya mungkin dalam 6 bulan kondisi masih belum stabil. Tapi hal yang bisa dilakukan apa ada kira-kira? Yang sederhana aja untuk dunia pariwisata mungkin di saat seperti ini. Menurut Buddha lah. Karena kita tahu semuanya tidak berpariwisata, semuanya gitu, semua lini kan. Tiarap sekarang. Social distance semua yang orang suruh di rumah saja. Apalagi sebuah negara apalagi sudah mengeluarkan yang namanya travel ban, larangan kunjungan, itu juga suatu sekedar travel warning masih tapi ini udah travel ban. Apakah kita harus hanya pasrah saja atau gimana? Karena yang terjadi sekarang itu kan tidak hanya negara kita yang menimpa, seluruh hampir negara. Semua. 196 ya kan? Ya, 196 ya. Meskipun tingkat kematiannya kalau kata UNESCO, kata WHO relatif rendah daripada wabah-wabah yang lain atau virus-virus yang lain, penyakit yang lain gitu kan. Tapi tetap aja ini sudah jadi pandemi internasional kan. Apa yang kira-kira yang bisa kita lakukan yang sederhana
dunia pariwisata mungkin karena udah sebagai insan pariwisata gitu kan. Ya kalau kita sendiri memang sudah melakukan aksi-aksi memang kayak sosial apanya. Kebetulan kita kerjasama dengan beberapa teman organisasi di pariwisata yang untuk membantu pandemi juga. Tapi untuk ke bisnis sendiri, mungkin inilah kesempatan kita untuk introspeksi diri lagi gitu, untuk membuatkan program-program yang punya nilai bagaimana penjagaan lingkungan yang lebih baik ke depan. Dan itu akan mempercepat pemulihan, salah satu cara dia ya. Insya Allah. Karena memang kalau bicara corona ini semua orang bicara corona, semua orang menjadi fobia, jadi fobia yang namanya corona. Padahal kan ya seperti anjuran orang-orang dinas kesehatan. Seperti terlalu dibesar-besarkan. Seperti terlalu jadi corona itu jadi kabar bertakut. Padahal sebenarnya banyak yang lebih berbahaya sebenarnya daripada corona ini kan. Contohnya misalnya kayak jantung misalnya kan, stroke, kembali gitu kan, salah satu faktor atau kecelakaan lalu lintas kan faktor pembunuh yang terbesar gitu kan, karenanya corona kan. Tapi ini menjadi suatu kabar bertakut dah. Oke, terakhir dah. Kalau untuk dunia pariwisata secara umum lah ya, secara umum nantinya kita sebagai masyarakat apa sih yang harus kita lakukan dah agar pariwisata ini kan jargonnya itu Sumatera Barat destinasi favorit salah satunya gitu kan. Tapi kadang-kadang kita sendiri sebagai masyarakat tidak begitu sadar tentang manfaat dari pariwisata, bahkan atau kita malah mengikuti tren-trennya orang-orang luar lah katakan begitu. Padahal kita mempunyai sesuatu mutiara yang sebenarnya harus kita jaga dan harus kita lestarikan. Gimana ada kira-kira dan tipsnya dah? Jadi itulah makanya kita dengan Green Tourism Institute. Jadi kalau kita kan ada dua. Kalau perusahaan untuk tour operatornya kita namanya Sumatera and Beyond. Untuk yayasannya itu Green Tourism Institute. Jadi kita bersama dengan Green Tourism Institute mengajak masyarakat setempat supaya mereka mengerti tentang potensi daerah mereka sendiri. Contoh seperti di kawasan Sungai Pinang tadi, daerah Sumpu tadi, yang kita create sebagai Green Tourism Destination. Dan yang di Pariaman itu kita kerjasama dengan komunitas-komunitas di daerah kawasan Apar, dan sudah berdiri juga namanya Tabui Diving Club. Tabui Diving, Tabui Diving Club. Yang alhamdulillah dulu daerah itu yang alhamdulillah sekarang sudah menjadi kunjungan, bahkan pusat orang pergi belajar. Dari beberapa universitas ternama di dunia, karena perkembangan taman mangrove kita juga cukup besar di sana, cukup bagus. Juga taman bawah lautnya, alhamdulillah kemarin dibantu juga oleh Pertamina sehingga punya taman bawah yang cukup besar, dan taman mangrove-nya juga sudah makin bagus. Jadi memang akhirnya mereka sadar akan potensi di daerah mereka. Jadi di segmen kali ini kawan, obrolannya agak random. Tidak fokus ke satu isu ya. Tapi memang kalau bicara ngobrol dengan Dawan ini memang nggak banyak diedit. Enggak, bukan sama diedit dah. Banyak yang bisa diambil dari situ sebenarnya. Yang pasti beliau adalah orang yang salah satu yang expert, yang paling expert yang saya kenal tentang ke dunia pariwisata. Jadi saya banyak belajar dengan beliau ini, dan kuncinya beliau melakukan apa yang orang lain tidak lakukan.
anti mainstream ya, anti mainstream, dan itu feedbacknya luar biasa. Dan ya, saya justru jadi ingat ketika saya pertama kali diundang ke Kyoto University kalau nggak salah waktu itu, memberikan semacam kuliah umum juga. Saya bicara waktu itu tentang life experience tourism, pariwisata menjual pengalaman hidup. Yang beberapa dokter dan profesor masih bingung dia di sana. Apa itu? Nandeska apaan itu? Akhirnya mereka mencoba program kita, dan itu mereka justru beberapa nggak ada yang mau balik ke negara mereka, ingin tinggal di Indonesia. Gara-gara itu? Iya. Iya benar. Tapi memang kuncinya mungkin ya, melakukan orang yang tidak lakukan. Ya. Orang tidak lakukan, dan kita akan menikmati apa yang orang tidak nikmati, kira-kira gitu ya. Siap. Kawan, terima kasih sudah menyimak obrolan kita ini. Semoga apa yang kita bincangkan barusan membawa manfaat atau menginspirasi, dan apapun yang terjadi, safety first, dan semoga semua yang ditampilkan seperti ini menjadi bahan masukan atau inspirasi bagi kawan-kawan semua. Itu saja, terima kasih kawan-kawan sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.